Bapak Ibu sekalian, hari ini kita diingatkan dan dipanggil Tuhan untuk memberi perhatian kepada firman-Nya. Dan yang digumuli oleh gembala sidang, oleh para pastors, para tenaga pastoral gereja GBBM, dan semua majelis menggumuli satu topik yang demikian tajuknya. Dari kepenuhannya kita menerima kasih karunia. Diambil dari Yohanes pasal 1 ayat 16. Dari kepenuhannya lah kita menerima kasih karunia demi kasih karunia. Bapak Ibu sekalian, apa maksudnya kalimat singkat ini? Kalimat singkat ini artinya berbicara mengenai kealahan Yesus Kristus. Dari kepenuhannya, dari pleroma, kepenuhan Allah, kepenuhannya sebagai Allah. Dari kealahan Yesus Kristus, kita menerima kasih karunia demi kasih karunia. Dan itulah harga gereja, harga orang percaya, yaitu kealahan Yesus dan kasih karunia demi kasih karunia. Manusia berharga, tapi orang percaya paling berharga. Sekali lagi, semua manusia sama harganya, yaitu harganya sebagai ciptaan Allah, segambar dengan Allah. Tetapi orang percaya tidak hanya berharga, melainkan paling berharga. Bapak Ibu sekalian, kita membaca Yohanes pasal 1 ayat 14 sampai 16. Saya mengajak kita memberi perhatian pada 3 ayat. Memang yang diberi tema kita ini pada ayat 16. Namun kita akan terpotong, sulit memahami keutuhan ayat 16 kalau tidak mengerti membaca ayat 14 dan ayat 15. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu sekalian, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang dia dan berseru katanya, "Inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku." Selanjutnya ayat 16. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Bapak Ibu yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, manusia, saya sempat menyinggung tadi, manusia berharga. Semua manusia sama berharga. Ya, baik dia bayi maupun orang tua sama berharga. Baik dia orang kaya maupun agak kaya atau kurang kaya, nggak ada yang miskin. Kurang kaya, kurang sekali kekayaannya, berharga semua. Kenapa? Karena semua manusia adalah ciptaan Allah. Tidak ada yang diciptakan oleh robot, tapi semua ciptaan Allah. Maka semua berharga sebagai God's creation. Tapi juga semakin berharga manusia. Manusia itu berharga juga oleh karena manusia diciptakan menurut blueprint Allah, menurut gambar Allah, menurut image of God, gambar Allah. Nah, sayangnya waktu manusia berdosa, jatuh dalam dosa, walaupun manusia berharga, namun telah rusak oleh dosa. Maka saya katakan, biarpun manusia berilmu, berjabatan, jenderal, bahkan beragama, tapi mohon maaf saya mengatakan, manusia semuanya rusak. Ya, biarpun dia orang hebat, orang yang berilmu, orang yang bergelar doktor PhD, ya, memiliki jabatan tertinggi dalam kerajaan atau dalam negara. Tetapi semua manusia tidak bisa menyangkal dirinya bahwa semua manusia rusak adanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Manusia berusaha memperbaiki kerusakannya. Berusaha memperbaiki rusaknya
hidupnya, pemikirannya, hatinya, jiwanya rusak total dan berusaha untuk memperbaikinya dengan cara beragama, beribadah, beramal, berbuat baik. Tetapi manusia tidak bisa memperbaiki kerusakannya. Manusia tidak bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Manusia tidak bisa memulihkan manusianya, dirinya sendiri. Karena memang manusia telah rusak secara total. Total depravity, total inability. Itulah manusia, Bapak Ibu sekalian. Agama, nabi, rasul, pendeta tidak dapat memperbaiki kerusakan total manusia. Hanya Allah dan dengan cara Allah. Hanya Allah dan dengan cara Allah. Jangan bilang hanya Allah tapi cara manusia. Nggak mungkin. Hanya Allah ya cara Allah. Dan Yesus Kristus adalah cara Allah. Dan Yesus Kristus adalah Allah. Dan cara Allah dengan cara apa? Menebus. Manusia sudah rusak total. Manusia tak berdaya. Rusak totalnya manusia itu karena manusia telah berpisah jauh dari Allah. Manusia tidak memiliki Allah. Dan Allah jauh dari manusia. Manusia itu dalam penderitaan, dalam keputusasaan, dalam ketidakberdayaan. Dan manusia tidak dapat ditolong oleh siapapun. Termasuk oleh Allah. Karena manusia berdosa. Manusia jauh dari Allah. Tetapi Allah berinisiatif. Walaupun manusia minta pertolongan. Tetapi sebenarnya bukan karena manusia meminta pertolongan. Melainkan Allah berinisiatif datang mencari. Dan merusak, mengubah, mengganti. Manusia tidak bisa lagi memperbaiki dirinya sendiri. Sudah rusak total. Harus diganti. Kalau kita memperbaiki mesin engine kendaraan yang sudah rusak. Dan tidak bisa, karena total rusak, harus diganti dengan new engine. Demikian pula, manusia sudah rusak total. Harus diganti. Tapi tidak mungkin Stefri mengganti Stefri. Nggak mungkin Nadia, Pastor Nadia mengganti Nadia. Nggak mungkin. Harus yang mengganti yang bukan manusia, yaitu Allah mengganti, yaitu Yesus Kristus lah yang mengganti manusia yang sudah rusak total, nggak bisa diperbaiki, harus diganti. Diganti itu namanya penebusan. Penebusan adalah penggantian, itu artinya. Bapak Ibu, karena itu saudara-saudara, orang yang telah diganti oleh Tuhan Yesus Kristus dengan dia menjadi percaya, orang yang telah percaya kepada Kristus adalah orang yang kembali berharga. Dan bahkan bukan hanya berharga, paling berharga. Bukan hanya kenapa? Karena bukan hanya ciptaan Allah, bukan hanya segambar dengan Allah, tetapi harga orang percaya adalah harga Allah. Kenapa? Allah Bapa memberikan Kristus. Pemberian Allah kepada manusia, yaitu Kristus, mengganti manusia. Tidak bisa diperbaiki lagi. Harus diganti, ditebus caranya. Dan maka itu, orang percaya gereja Tuhan adalah yang paling berharga. Kenapa? Harga kita adalah harga Allah. Bukan hanya harga gambar Allah, bukan hanya harga ciptaan Allah, tapi harga Stefri. Harga Bapak Ibu sekalian adalah harganya Allah. Sangat berharga. Bapak Ibu yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Setiap orang yang memang berharga, ciptaan Allah memang berharga. Tapi jangan lupa, namun rusak total. Sedangkan orang percaya sungguh paling berharga. Orang percaya paling berharga. Kenapa? Karena saya katakan tadi, karena dia ciptaan Allah, segambar dengan Allah, dia tidak rusak lagi. Kenapa? Karena gambar Allah, gambar Kristus, darah Kristus telah mengganti kita. Yang rusak pada kita telah diganti oleh Kristus. Dan itulah yang namanya penebusan, mengganti. Christ redeem ourselves. Christ redeem, Allah menebus, Kristus menebus kita. Dan harga kita adalah harga Kristus. Bapak Ibu, saya betul waktu mempersiapkan kebenaran firman Allah ini dari pagi, dari kemarin sampai tadi petang. Saya hampir mengeluarkan air mata
karena kagum dengan harga Kristus pada kita. Saya mengatakan hampir karena saya tidak mau berair mata. Walaupun hati saya menangis terharu. Kenapa? Harga saya bukan harga stay free. Harga saya bukan hanya sekedar harga manusia. Tapi harga saya adalah harganya Allah. Harganya Kristus. Ini sangat spesial. Maka tidak boleh main-main dengan harga ini. Bapak Ibu. Ini yang dimasukkan dengan istilah dari kepenuhannya. Kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Kenapa? Kita tidak hanya sebagai ciptaan, sebagai God's creation. Kita tidak hanya sebagai God's image, tetapi kita juga memiliki Allah. Itulah yang namanya dari kepenuhannya kita menerima kasih karunia demi kasih karunia. Bapak Ibu, Kristus adalah kasih karunia terbesar Allah pada manusia. Kalau saudara hanya mengharapkan berkat, hujan, kekayaan, kesehatan, itu bukan kasih karunia terbesar. Kasih karunia terbesar manusia, Allah pada manusia, yaitu Allah sendiri, yaitu Yesus Kristus. Bapak Ibu, dan memiliki Kristus berarti memiliki segalanya. Bapak Ibu sekalian, memiliki Kristus berarti memiliki segalanya. Walaupun kita memiliki segalanya yang ada di bumi, tetapi tidak memiliki Kristus, kita sesungguhnya memiliki nothing. We have nothing if we have no Christ. But if we have Christ, we have everything. Kita memiliki segala-galanya. Inilah yang tidak dimiliki oleh mata orang dunia. Mata orang dunia tidak bisa melihat kepemilikan Allah itu. Bahwa orang percaya memiliki Allah. Dan ini merupakan memiliki segalanya. Namun dunia mengubahnya, memiliki segalanya, tetapi tidak memiliki Allah yang empunya segalanya. Bapak Ibu yang dikasih dan mengasihi Tuhan. Kita melangkah pada penjelasan. Nah, karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Tema ini, Bapak Ibu sekalian, menjelaskan tentang apa? Menjelaskan tentang Yesus Kristus adalah Allah. Dan Yesus Kristus adalah kasih karunia terbesar Allah pada manusia. Saya pikir tema ini diberikan Tuhan untuk semua manusia yang percaya, tapi juga spesial. Bukan kebetulan bahwa tema ini diberikan Tuhan kepada GBBM. Ya, kenapa? Bagi saya minta maaf. Ini segalanya. Yesus Kristus adalah Allah dan Yesus Kristus karunia terbesar bagi manusia. Dan ini meneguhkan iman GBBM dalam perjalanannya memasuki tahun ke-32. Memasuki tahun yang ke-32, 33, 34, 50, 60, 80, 100. Bapak Ibu, kata kuncinya, golden threads-nya, kasih karunia. Yesus Kristus adalah kasih karunia terbesar. Apa yang terbesar dengan di GBBM? Apa yang terbesar di GBBM? Yang terbesar adalah kasih karunia Allah. Siapa dia? Yesus Kristus. Itulah yang terbesar di GBBM. Dan dialah yang kita rayakan. Dia yang menjadi pusat perayaan saudara dan saya pada malam hari ini. Bapak Ibu sekalian. Pengakuan iman ini yaitu Yesus Kristus adalah Allah. Dan kasih karunia terbesar Allah pada manusia. Tema ini, pengakuan iman ini ditopang oleh 4 argumen yang saya petik dari Yohanes pasal 1 ayat 14 sampai 16. Berkata bahwa Yesus Kristus adalah Allah. Apa dasarnya, Pak? Yesus Kristus adalah kasih karunia Allah terbesar. Memiliki Kristus, memiliki segalanya. Apa dasarnya, Pak? Give your argument. Berikan argumenmu. Oke, bukan saya. Saya menemukan dalam Alkitab 4 argumentasi bahwa Yesus Kristus adalah Allah
Dan Yesus Kristus adalah karunia terbesar bagi manusia. Bapak Ibu sekalian, yang pertama, argumen prasejarah atau prehistory, yaitu pre-incarnation, pre-inkarnasi. Argumen pertama demikian, Bapak Ibu sekalian, bahwa Allah sudah ada sebelum kata ada. Allah sudah ada sebelum segala sesuatu yang ada, termasuk sebelum ada kata ada. Prehistory. Mari kita perhatikan. Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 18 adalah preambul atau mukadimah Injil Yohanes. Bapak Ibu, Yohanes 1 ayat 1 sampai 18 adalah pembukaan seluruh Injil Yohanes. Dan itu merupakan mukadimah yang mengandung hal-hal yang paling penting yang menjadi guiding untuk seluruh chapter dari Injil Yohanes. Bapak Ibu sekalian, di sana Injil Yohanes, penulis Injil Yohanes memproklamasikan kealahan Kristus. Sebagaimana yang diungkapkan demikian. 1, Kristus adalah permulaan sejarah. Sebelum ada times and rooms, time and space, Kristus sudah ada. Dia permulaan sejarah. Sebagaimana yang tercatat dalam Yohanes pasal 1 ayat 1. Pada mulanya firman. Pada mulanya logos. Ayat 1. Dan itu kita mengingatkan. Dia adalah permulaan segala sesuatu. Apa artinya? Dia memulai. Dia permulaan segala sesuatu. Dia adalah alfa. Dia memulai. Nah, kalau dia memulai, maka pasti dia juga yang berhak dan berkuasa untuk menyelesaikannya. Untuk mengakhiri. Dunia ini diawali oleh Kristus dan pasti nanti berakhir oleh Kristus. Christ is the history. Sejarah dunia ini adalah Christ is the focus, is the center dari sejarah dunia. Dan Bapak Ibu percaya pada Kristus yang adalah pusat sejarah dunia. Ini keajaiban iman percaya kita, Bapak Ibu sekalian. Yang berikut, Kristus adalah Allah. Logos itu adalah Allah, Bapak Ibu sekalian, dalam ayat yang selanjutnya itu. Logos itu adalah Allah. Ya. Dan juga diungkapkan, Kristus adalah Allah. Diungkapkan dalam ayat 1 dan juga diulangi dalam ayat 2. Bahwa logos itu sesuatu yang tertinggi. Memang firman. Bukan firman tak berpribadi. Tetapi firman yang berpribadi. Pribadi Allah. Kata logos ini dipakai oleh penulis yaitu Yohanes. Dengan meminjam kata Yunani. Kata Yunani melihat logos ini satu sisi. Adalah hikmat yang tertinggi. Tetapi juga sebenarnya dikaitkan dengan Yahudi. Maka dia adalah segalanya. Kata logos mengungkapkan mengenai seseorang atau satu pribadi yang paling the most, itu artinya Bapak Ibu sekalian. Yang ketiga, Kristus adalah sehakikat dengan Bapa. Logos bersama-sama dengan Allah. Ayat 1, ayat 2. Pada mulanya bersama-sama dengan Allah, ayat 2. Kata bersama-sama itu artinya sehakikat dengan Bapa, dengan Allah Bapa. Jadi Kristus adalah Allah sama dengan Bapa, bersama-sama dengan Bapa. Yang keempat, Kristus adalah pencipta. Semuanya diciptakan oleh Dia. Tidak satupun yang ada tanpa Dia. Dia adalah pencipta. Maka itu Dia adalah Allah. Ayat yang ketiga. Ayat yang kelima. Kristus sumber hidup. In Him was life. Di dalam Dia ada hidup. Ada kehidupan. Ayat 4. Tidak ada kehidupan di luar Kristus. Dan Christ is the source of life. Without Christ, no life. Even though many people are living hidup, but no true life. No divine life. Tidak ada kehidupan ilahi, kehidupan kekal, hanya kehidupan sementara. Bapak Ibu sekalian. Dan yang terakhir di teks ini,
Kristus berdaulat. Itu diungkapkan dengan kalimat the light shine, bahwa terang itu bercahaya dalam kegelapan dan kegelapan tidak menguasainya. Itu mengungkapkan mengenai kedaulatan Kristus yang tidak dapat dikuasai oleh kejahatan. Bahwa dosa tak mampu mengontrol Kristus. Dosa tak mampu menguasai Kristus. Justru karena itu dia menguasai dosa. Bapak Ibu, terang, Kristus adalah terang yang mengontrol segala kegelapan. Bapak Ibu, kegelapan yang paling gelap bukan karena tidak ada elektrik. Kegelapan yang paling gelap yaitu hati yang hampa, hati yang menderita, hati yang putus asa, hati yang bergelimang dengan dosa. Itulah kegelapan yang paling gelap. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ini argumen yang pertama, prasejarah. Itu bicara tentang apa yang diungkap oleh Yohanes dalam ayat 1 sampai ayat yang ke-18. Namun di sini ayat sampai ayat 5. Tentang sesuatu yang ideal. Sesuatu yang ideal. Namun kemudian argumentasi yang kedua. Argumentasi sejarah. Inkarnasi. Yang tadi pre-incarnation. But now incarnation. Yaitu Allah bersejarah. Seperti yang diungkapkan. Kealahan Kristus yang diproklamasikan pada mukadimah Injil tadi oleh Yohanes. Bukan hanya ide. Bukan hanya konsep. Pandangan. Bukan doktrin semata. Bukan gambaran patung. Bukan patung-patung ala-ala patung. Bukan. Tapi keyakinan yang mendasar. Tidak seperti pendapat orang, gambaran orang ya tentang keyakinannya tanpa dasar. Kita punya dasar. Tidak hanya bicara Allah di sorga, tapi Allah menjadi Allah yang ada di bumi. Di dunia maksud saya. Melainkan itu yang saya yaitu firman Kristus. Yaitu Allah telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Inilah namanya argumentasi sejarah. Dia menyejarah dalam dunia. Kenapa? Menjadi sama dengan manusia dan tinggal diam di antara kita manusia. Itu menyejarah. Allah kita bukan konsep semata. Bukan pandangan semata. Tapi dia benar-benar Allah yang hadir dalam sejarah. Allah yang ada dalam hidup kita. Ini keajaiban iman kita, Bapak Ibu. Allah telah menyejarah masuk dalam sejarah dunia yang kotor, yang bengkok, dan dia berani, dan dia mau masuk dalam sejarah bengkok dunia ini, dan sejarah kotornya dunia ini. Allah mau datang dalam keadaan dengan mengotorkan dirinya, menebus, mengganti manusia berdosa, walaupun dia tidak pernah bengkok, dan dia tidak pernah kotor, namun dia masuk dalam kotoran dunia dan bengkoknya dunia ini, Bapak Ibu sekalian. Allah telah menjadi manusia. Sars egeneto. Dan diam di antara kita. Eskenosen. Sars egeneto artinya dia menjadi bukan menjelma. Dia menjadi betul-betul persis manusia. Bukan setengah manusia, setengah dewa. Dia betul-betul manusia. Dia betul-betul dia tidak berpura-pura. Tidak ada kepura-puraan pada Allah kita. Dia benar-benar menjadi manusia. Sars egeneto. Dan tinggal. Menyejarah. Dan bahkan tinggal di hati orang percaya. Wah, luar biasa. Dia tidak hanya tinggal dalam dunia ini. Tetapi dia tinggal di hati orang percaya. Eskenosen. Dan dia sedang bersejarah dengan dunia ini. Sedang bersejarah dengan GBBM. Dan sedang bersejarah dengan semua orang percaya. Mari Bapak Ibu. Bersejarah dengan Tuhan. Jangan bersejarah dengan dunia saja. Tapi yang paling penting bersejarah dengan Tuhan. Kenapa? Karena peristiwa Allah jadi manusia. Sars egeneto. Adalah sejarah terbesar dan termulia dunia. Tidak ada. Saya menghargai sejarah perjuangan bangsa. Saya menghargai semua. Tetapi minta maaf. Tidak ada yang paling terbesar dan paling mulia sejarahnya. Kecuali Allah jadi manusia. Dan itu bukan turning point. Titik balik kehidupan dunia. Dari tanpa harapan ada harapan. Dari gelap gulita ada cahaya. Itulah turning point sejarah yang menentukan.
Nah, sekalipun Kristus yang adalah Allah telah menjadi manusia, namun ia tetap Allah. Dia tidak hilang kealahannya. Kealahannya tidak. Hal ini dijelaskan dengan kalimat, kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Even though he became human being, but he was and he is God. Dia juga Allah, tetap Allah. Dan itu diterangkan dengan ayat yang dituangkan dalam ayat 14. Kealahan Kristus bukanlah karena pengakuan manusia, pengakuan Petrus, bukan hasil konsili sidang Nisia, bukan hasil kajian para teolog, seperti tuduhan-tuduhan agama lain, tetapi sesungguhnya ini merupakan pengakuan dari Allah. Ini merupakan pernyataan dari Allah, anak tunggal Bapa, penuh kasih. Mari kita perhatikan penjelasannya. Dia menjadi manusia. Yang menjadi manusia hanya yang benar-benar Allah. Yang tidak benar-benar Allah menjadi setengah manusia. Yang benar-benar menjadi manusia, yang benar-benar Allah. Dan dia memang Allah. Lalu dia anak tunggal Bapa, monogenes. Ya, dia anak tunggal Bapa. Ini bahasa hubungan. Bapak Ibu, jangan salah paham. Anak Bapa bukan berarti anak kayak papa di rumah atau dunia ini. Salah paham. Ini sebenarnya mengungkapkan keeratan hubungan antara Bapa Allah dan Kristus. Keeratan hubungan terdekat seperti Bapa. Lagi pula tunggal, tidak ada anak lain, tidak ada Tuhan lain, tidak ada, dia final. Dan ini mengungkapkan his deity, keallahannya. Anak tunggal Bapa. Wow, ini luar biasa, Bapak Ibu sekalian. Dan kata penuh. Kata penuh ini dalam pleroma. Ini kata penuh tidak pernah berurusan dengan manusia, tapi divine attributes, yaitu sifat-sifat ilahi. Karena itu pula digandeng dengan kata kasih karunia dan kebenaran. Adalah istilah-istilah mengenai kealahan. Tidak ada kasih karunia manusia. Stay free tidak mungkin berkasih karunia. Hanya ada kasih, ya, dan tidak mungkin urusan dengan kebenaran. Ini kalimat-kalimat ini penuh pleroma, kasih karunia dan kebenaran pasti hanya berurusan dengan Allah. Ini menegaskan Christ is God. Kristus adalah Allah. And his deity diterangkan dengan haknya hubungan terdekat dengan Allah Bapa. Bapak Ibu sekalian, yang ketiga, argumentasi sejarah biografi. Ya, argumentasi sejarah biografi. Di teks ini kita perhatikan Bapak Ibu sekalian. Kealahan Yesus Kristus yang diproklamasikan dengan argumentasi teologis historis tadi diperkuat dengan argumentasi historis biografis, yaitu dengan tampilnya seorang tokoh namanya Yohanes Pembaptis, dicatat oleh Injil Yohanes. Penulis Injil Yohanes bukanlah Yohanes Pembaptis, tetapi murid kesayangan Tuhan Yesus, Rasul Yohanes. Dan dia menulis untuk memberikan argumentasi bahwa Yesus adalah Allah. Kenapa? Ada kesaksian. Perhatikan. Dalam ayat 6. Datanglah seorang yang diutus oleh Allah. Namanya Yohanes. Ayat 6. Pasal 1. Yohanes ayat 6. Ini merupakan argumentasi yang paling kuat. Kenapa? Yohanes Pembaptis. Seorang nabi terakhir. Dan dia saksi mata kealahan Yesus. Bahwa Yesus itu Allah karena pengakuan seorang nabi. Bukan pengakuan seorang pendeta. Bukan pengakuan seorang yang gak mengerti Alkitab. Tapi pengakuan nabi. Dan nabi terakhir. Yaitu Yohanes Pembaptis. Mari kita perhatikan. Yohanes Pembaptis bersaksi. Inilah dia. Inilah dia yang telah mendahului aku. Kenapa Kristus mendahului Yohanes? Karena biasanya begini. Yesus itu tidak lagi dinubuatkan, tetapi digenapi. Biasanya Nabi itu menubuatkan kedatangan Mesias, kedatangan Tuhan. Tapi Yohanes datang setelah Yesus datang. Apa artinya? Yohanes menunjuk yang dinubuatkan bertahun-tahun. Aku tunjuk, inilah dia, kealahan. Wah, Bapak Ibu, Yohanes tidak bernubuat lagi sebagai nabi,
Tapi dia menunjukkan bahwa ini penggenapan nabi, penggenapan nubuatan. Christ adalah fulfillment daripada semua nubuatan di sepanjang sejarah dan diteguhkan oleh Yohanes Pembaptis. Bapak Ibu, luar biasa. Tidak seorang pun yang lagi bisa meragukan siapa engkau yang lebih hebat dari Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis saja mengakui, nabi pun mengakui bahwa Yesus adalah Allah. Sedangkan engkau siapa? Engkau siapa yang mungkin hanya warga gereja yang nggak buka Alkitab? Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Yang keempat, yang terakhir, argumentasi eklesiologis bahwa Christ Jesus is God, adalah Allah. Nah, karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia. Dalam bahasa Yunani, karin itu bentuk akusatif. Demi kasih karunia. Karisto, karin and karisto. Yang satu akusatif, yang satu genetif. Apa artinya? Nanti saya terangkan, Bapak Ibu. Argumen eklesiologi ini kata gereja. Eklesiologis dari kata eklesia. Dari sini eklesia artinya argumentasi kegerejaan. Kata itu dimengerti dengan kita semua. Karena dari kepenuhannya kita semua. Nah, yaitu semua yang percaya, yaitu gereja. Karena setiap orang percaya adalah gereja. Telah menerima karin, yaitu menerima langsung Kristus, karin. Ya, tidak ada lagi yang lain selain karin, kasih karunia. Tidak ada yang lain, langsung dari Kristus. Bukan lewat orang lain, bukan lewat nabi, lewat rasul, tidak lagi. Langsung dari Kristus. Tidak ada, dan di sini kita mau menegaskan, tidak ada gereja tanpa Kristus. Dan tidak ada orang percaya tanpa Kristus. Orang percaya tanpa Kristus bukan orang percaya, hanya mungkin Kristen. Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Dari kepenuhannya, plero. Kristus adalah Allah sesungguhnya. Plero artinya penuh sekali. Tidak ada satu ruang titik. Kalau kita mau ambil gelas dan isi air, seluruh ruangan dalam gelas itu tidak ada ruang kosong, penuh sesak. Itu namanya total. Christ total Allah. Dia adalah Allah yang secara total sepenuhnya. Dan hanya sepenuhnya yang dapat menjadi manusia. Menjadi manusia sama dengan ini namanya kasih karunia Allah. Bapak Ibu, dengan Allah menjadi manusia, itulah namanya kasih karunia. Kalau hanya Allah dan tidak menjadi manusia, tidak mungkin ada kasih karunia. Disinilah artinya dia benar-benar Allah dan dia benar-benar menjadi manusia. Apa artinya? Benar-benar kasih karunia. Kasih karunia itu hanya dapat dimengerti dengan pengertian God became human being. Kalau Allah tidak menjadi manusia, tidak ada kasih karunia. Dengar baik-baik. Kalau Allah tidak menjadi manusia, tidak ada kasih karunia. Justru Allah memiliki kasih karunia, sifatnya gracious. Lah maka dia menjadi manusia, pribadi kedua Allah Tritunggal menjadi manusia, dan itulah kasih karunia. Maka itu, tanpa Kristus tidak ada kasih karunia. Tanpa kasih karunia tidak mungkin ada Kristus. Ini satu kesatuan. Tidak ada Kristus, maka tidak ada kasih karunia. Maka di luar Kristus tak ada kasih karunia. Sedih sekali, Bapak Ibu sekalian. Kasih karunia Allah hanya ada dalam Kristus. Walaupun terdengar banyak orang berbicara rahmat, kasih karunia, tapi tanpa dasar. Bicara anugerah, rahmat. Yang mana rahmatnya? Omong kosong. Yang namanya rahmat, kasih karunia, Allah datang pada manusia dan menjadi manusia. Itulah kasih karunia. Ya, Kristus adalah Allah dan dia adalah kasih karunia Allah yang nyata-nyata. Bukan kasih karunia konsep, bukan konsep kasih karunia, bukan pandangan kasih karunia, bukan doktrin kasih karunia. Tetapi nyata dia menjadi manusia dan dia adalah kasih karunia. Tidak ada kasih karunia Allah di luar Kristus. Hanya orang percaya yang menerima kasih karunia demi kasih karunia. Orang berdosa menerima kasih karunia dulu. Baru kemudian menjadi orang percaya. Lalu menjadi
menerima kasih karunia demi kasih karunia. Inilah harga orang percaya. Sangat mahal. Jual dunia ini tak mampu mengganti harga orang percaya. Sangat berharga. Dan gereja itulah gereja. Gereja sangat berharga. Harus dihormati, dihargai gereja itu. Kenapa? Karena harganya adalah harga Kristus. Wow, Bapak Ibu sekalian. Karena itu gereja bukanlah tentang bangunan, bukan tentang peralatan, bukan tentang alat musik, bukan tentang nyanyian. Bukan tentang khotbah, tentang mimbar gereja, bukan tentang tata ibadah, bukan tentang aturan gereja, tetapi gereja adalah tentang Kristus dan tentang kasih karunia. Jangan buang, ganti dengan semua hal-hal yang bukan gereja, yang tidak penting. Yang menjadi fokus gereja namanya Christ and His grace. Itulah harta karun gereja, kekuatan gereja, itulah keunikan gereja, itu kedahsyatan gereja. Bapak Ibu, sebagai penutup, Allah itu kekal. Kekal itu tidak berubah dan tidak diubah, nggak mungkin diubah. Namanya kekal. Kristus adalah sepenuhnya Allah, pleroma, kekal. Karena dia praeksistensi, prainkarnasi. Kemudian menjadi manusia. Namun ia tetaplah Allah. Kenapa? Naturnya Allah. Nggak mungkin Allah berubah. Tapi Allah menjadi manusia. Bukan berarti dia berubah. Bukan Allah lagi. Salah. Ya. Bapak Ibu. Allah menjadi manusia tidaklah mengubah hakikatnya yang memang Allah. Memang dari dasarnya dia Allah. Pada dasarnya dia Allah, maka kalau dia menjadi manusia, bukan berarti dia berubah. Karena natur kealahannya, changelessness, tak berubah. Ya, natur, ia menjadi manusia, sehingga ia pun benar-benar manusia, dan ia pun benar-benar Allah. Ini yang membingungkan orang yang buta rohani. Ini yang membingungkan orang yang tak percaya, tak beriman. Bagaimana mungkin dia Allah, bagaimana mungkin dia manusia? Karena dia buta. Tidak bisa. Hanya punya mata Tuhan. Mata yang dicelikan oleh Tuhan. Oleh Roh Kudus baru ngerti. Amin. Ya, dunia protes Allah. Yesus kok manusia. Yesus kok Allah. Nggak ngerti. Udah. Jangan marah mereka. Kasihan mereka. Mereka tidak paham. Kenapa? Mereka belum beroleh mata Tuhan. Yang melihat apa tentang Tuhan. Bapak Ibu sekalian. Tindakan Kristus menjadi manusia. Itulah kasih karunia Allah. Kristus sama dengan kasih karunia. Sekali lagi saya tandaskan. Tidak ada kasih karunia tanpa Kristus. Bapak Ibu sekalian. Nah, menerima Kristus berarti menerima kasih karunia Allah. Tanpa Kristus berarti tanpa kasih karunia. Orang yang paling malang, paling dikasihani, paling menyedihkan. Hidup tanpa kasih karunia. Kasihan sekali. Walaupun hidupnya jaya, hebat dalam banyak hal. Tapi sebenarnya tanpa Kristus, orang itu adalah orang yang paling menyedihkan. Paling banyak ditangisi. Paling malang di dunia. Bapak Ibu, orang percaya adalah orang yang paling beruntung. Ini bahasa ekonomi. Tapi sebenarnya bahasa teologi, orang yang paling bersyukur. Kenapa? Karena menerima kasih karunia demi kasih karunia. Tidak terbatas, Bapak Ibu. Apa artinya? Menerima kasih karunia demi kasih karunia. Apa artinya? Kasih karunia Kristus itu tak terbatas dan tak berakhir. Bapak Ibu, sekali terima kasih karunia, tidak mungkin terlepaskan. Sekali beroleh Kristus, takkan mungkin terlepaskan. Oh Pak, ada yang terlepas. Mohon maaf, mereka menerima Kristus yang palsu. Kalau menerima Kristus yang sejati, takkan mungkin terlepaskan. Bapak Ibu, sepanjang hidup, kasih karunia demi kasih karunia. Sepanjang 31 tahun, GBBM. Sepanjang usia kita hidup, kasih karunia demi kasih karunia. Mari kita melihat. Karena di kasih karunia ini, ada kepastian, ada kekuatan, ada keberanian hidup. Wow, Bapak, kalau Bapak Ibu tidak memiliki kasih, tidak mengalami kasih karunia, jangan hidup. Tapi kalau Bapak Ibu memiliki kasih karunia dan menikmati kasih karunia, mari hidup dengan pasti. Mari hidup dengan kekuatan, dengan keberanian dari Allah. Bapak Ibu, kasih karunia Allah tidak terbatas dan tidak berakhir. Kasih karunia demi kasih karunia. Sekalipun khotbah saya ini berakhir, tapi kasih karunia tidak berakhir. Demikianlah pemberitaan firman Tuhan. Terpujilah Allah
Amin.